Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam Pak Yosef dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang terdiri dari Linalson Firdaus dari CFP, Michelle dari CFP, Jessica Ong dari IPDA, Josh Allen U dari III, Stefanus Christian dari IPDA. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mendesain akuarium 2.0 yang diberikan oleh Dr. Calvin beserta beberapa syarat yang harus dipenuhi. Setelah itu kami akan menjelaskan tentang penilaian kepada kelompok 9 dan kelompok 11. Apakah mereka sudah memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dr. Calvin. Sekarang kita akan membahas tentang latar belakang di mana Dr. Calvin ingin mendesain sebuah akuarium dan dia ingin yang terbaik. Maka dia memberikan kriteria yang dia inginkan. Kriteria ini terbagi menjadi dua, yaitu kriteria wajib dan kriteria preferensi tambahan. Kita akan membahas kriteria wajib, yaitu ada 4. Yang pertama, tidak boleh ada patahan dari topografi daratan tersebut. Permukaan dari topografi daratan akuarium harus menyambung dan tidak ada jurang di antaranya. Yang kedua, ketinggian daratan di alam akuarium tersebut tidak boleh melebihi ketinggian akuarium. Yang ketiga, Dr. Calvin ingin memelihara kura-kura di dalam akuarium tersebut. Oleh sebab itu, ia mengiringi ada tempat 2 buah pulau yang tidak terendam oleh air, agar si kura-kura dapat beristirahat di daratan. Yang keempat, Dr. Calvin ingin menjaga agar total volume air di dalam akuarium tersebut sebesar 200 liter. Dan selanjutnya kita akan ke kriteria preferensi tambahan. Alangkah baiknya jika topografi yang terlalu datar tanpa variasi dataran tinggi atau dataran rendah akan dianggap membosankan dan kurang indah. Yang kedua, adanya bukit di bawah permukaan air merupakan pilihan topografi yang menarik bagi Dr. Calvin. Yang ketiga, volume total daratan di dalam akuarium tersebut diharapkan sekecil-kecilnya. Nah, 3 itu merupakan kriteria preferensi tambahan yang berasal dari Dr. Calvin. Volume air dari kelompok 9 yaitu 210.180,318912 satuan volume. Sedangkan untuk kelompok 11 memiliki volume air sebesar 199.924,376466 satuan volume. Untuk kelompok kami sendiri yaitu kelompok 10 memiliki volume air sebesar 194.020,017097 satuan volume. Cara menghitung volume air yaitu pertama, menghitung integral dengan batas X dari 0 hingga 200 dan Y dari 0 hingga 50. Fungsi yang diintegralkan yaitu ketinggian air dikurangi fungsi. Kedua, menghitung integral dengan batas R dari 0 sampai 1 dan theta dari 0 sampai 2pi. Fungsi yang diintegralkan yaitu fungsi dalam bentuk polar dikurangi ketinggian air. Kemudian, hasil kedua integral tersebut dijumlahkan. Saya akan menjelaskan kriteria yang dipenuhi oleh kelompok 9, 10, dan 11. Pada kelompok 9, mereka memenuhi 3 kriteria wajib. Yang pertama adalah tidak ada patahan dari topografi. Yang kedua, ketinggian daratan di dalam akuarium tidak melebihi dari ketinggian akuarium. Yang ketiga, ketika air diisi 200 liter, ada 2 gunung yang tidak terendam air. Pada kriteria tambahan, mereka memenuhi kriteria yang mengenai ada bukit yang terendam dalam air dan kedua gunung memiliki beda tinggi. Pada kelompok 10, kriteria wajib yang dipenuhi oleh kelompok 10 adalah tidak ada patahan dari topografi.
ketinggian daratan pada akuarium tidak melebihi dari ketinggian akuarium. Dan ketika diisi air 200 liter, terdapat 2 gunung yang tidak terendam air. Pada kriteria tambahan yang dipenuhi oleh kelompok 10, yang pertama adalah memiliki bukit yang terendam air dan memiliki gunung yang berbeda tingginya. Pada kelompok 11, ada 3 kriteria wajib yang mereka penuhi juga. Yang pertama, tidak ada patahan dari topografi. Yang kedua, ketinggian daratan dalam akuarium tidak melebihi dari ketinggian akuarium. Yang ketiga, ketika diisi 200 liter air, ada 2 gunung yang lebih tinggi dari ketinggian airnya. Kriteria tambahan yang mereka penuhi adalah memiliki bukit yang terendam air dan memiliki gunung yang berbeda tingginya. Selanjutnya, untuk penilaian kriteria tambahan. Pertama-tama adalah kriteria jumlah gunung. Kelompok 9, akuariumnya menggunakan fungsinya memiliki jumlah gunung sebanyak 155 gunung. Sementara kelompok kami, kelompok 10, memiliki 4 gunung dan kelompok 11 memiliki 14 gunung atau bukit. Menurut penilaian yang ada, semakin banyak jumlah gunung atau bukit, maka semakin baik. Sehingga dalam kriteria ini, kelompok 9 adalah yang paling unggul dengan 155 bukit. Kemudian selanjutnya adalah volume daratan. Kriteria ini dapat dihitung dengan menggunakan double integral dari fungsi dari kelompok, fungsi daratan kelompok, dengan batas X 0 sampai 200 dan Y 0 sampai 50 kecuali untuk kelompok 9 karena fungsinya berupa piecewise, sehingga terdapat 2 fungsi yang berbeda yang harus dijumlahkan. Dengan fungsi pertama batasnya 0 sampai 100 untuk X dan fungsi kedua batas X-nya 100 sampai 200. Dapatkan hasil sebagai berikut. Kelompok 9 memiliki volume daratan sebesar 23.727,545 ml. Sedangkan kelompok kami, kelompok 10, memiliki volume daratan sekitar 10.515,7-an. Sedangkan kelompok 11 memiliki volume daratan sekitar 7.210,5. Sehingga berdasarkan kriteria ini, kelompok 11 yang lebih unggul karena menurut penilaian, semakin kecil volume daratan maka semakin baik. Ya, selanjutnya adalah rata-rata ketinggian topografi daratan akuarium dari kelompok kami. Untuk menghitung ketinggian topografi dari kelompok kami, rumusnya adalah volume daratan yang sudah dijelaskan oleh Nelson dibagi dengan 200/50 yaitu 1000. Volume daratan kelompok kami adalah 10.515 dibagi dengan 1000 didapatkan 1,0516. Jadi rata-rata ketinggian topografi dari kelompok kami adalah 1,0516. Kemudian rata-rata ketinggian topografi daratan akuarium dari kelompok 9 dan 11. Untuk kelompok 9, volume daratan mereka adalah 39.242,6 dibagi dengan 1000 yaitu 3,924. Jadi rata-rata ketinggian topografi kelompok 9 adalah 3,924. Selanjutnya untuk kelompok 11, volume daratan mereka adalah 7.210 dibagi dengan 1000 yaitu 0,721. Jadi rata-rata ketinggian topografi daratan akuarium kelompok 11 adalah 0,7210. Selanjutnya adalah standar deviasi ketinggian topografi daratan akuarium kelompok 10. Untuk menghitung standar deviasi ketinggian topografi daratan akuarium dari kelompok kami, rumusnya adalah fungsi topografi dari kelompok kami dikurangi dengan ketinggian rata-rata dikuadrat, kemudian di double integral dx dengan batas y 0 sampai 200 dan batas x 0 sampai 50. Kemudian hasil dari integral lipat tersebut diakarkan. Jadi standar deviasi dari kelompok kami adalah 465. Sekian. Kemudian standar deviasi dari kelompok 9 adalah 912,8 sekian. Dan standar deviasi dari kelompok 11 adalah 330.
Kesimpulan, dari hasil penelitian kami, kelompok 9 dan kelompok 11 sudah memenuhi kriteria wajib dan juga kriteria tambahan yang sudah ditentukan. Kelompok yang direkomendasi dari kelompok kami merupakan kelompok 9, karena penilaian jumlah bukit standar dan nilai defisiasi kelompok 9 lebih mendekati yang diminta. Melainkan kelompok 11 hanya memenuhi volume daratan yang diminta dari hasil penilaian. Maka kelompok 9 merupakan kelompok yang direkomendasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.